tundukkan kepala, siapkanlah hati, panca indera kita untuk menampung firman Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, bahkan segala rencana-Mu dalam kami. Kami merasa bahagia bersama Dikau Tuhan. Nyata Engkau memelihara kami. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah Engkau berikan kami kekuatan kemampuan untuk dapat menyaksikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, agar banyak di antara kami umat ini terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami duduk di bawah kaki Dikau Tuhan. Berikan firman-Mu, jelaskan dalam hati kami, oh Tuhan. Hamba-Mu akan membaca, menyampaikan kepada sidang jemaat, tetapi biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami, oh Tuhan, untuk dapat mendengarkan dengan baik-baik, untuk kami dapat mengerti dan mempercayainya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera disampaikan kepada kita sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan biarlah kesempatan ini benar-benar kita merasa bahagia saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, untuk kita bisa bawa kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam nikah, dalam rumah tangga kita, agar kehidupan kita benar-benar berbahagia bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memeriksa firman Tuhan dalam kesempatan ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat, saya ingin menyampaikan suatu penyampaian untuk kiranya dapat perhatian bagi kita sekalian, yaitu bagaimana Tuhan telah lagi mempercayakan kita suatu pelayanan kebaktian kebangunan rohani, merupakan lanjutan dari kebaktian kebangunan rohani pada tahun ini, di mana Tuhan senantiasa mempercayakan kita, dan saudara-saudaraku masih beberapa undangan-undangan yang kita masih tetap dalam doa, bawa dalam doa. Pada kesempatan Paskah yang lalu, sebuah panitia lengkap datang dari Pulau Nias, terdiri dari para hamba-hamba Tuhan, dan sempat bertemu dengan panitia tetap kita dari Kabar Mempelai, BP Kabar Mempelai, dan sempat di satu kesempatan mereka berbicara tentang apa yang akan dilakukan, dan oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita menerima fax dari Pulau Nias, merupakan surat rekomendasi dari kantor sosial politik Dati 2 Nias. Dati kantor sosial politik Kabupaten Dati 2 Nias merupakan suatu persetujuan bahwa pelaksanaan kebaktian Kabar Mempelai akan diadakan di Gunung Sitoli, bukan Toli-Toli. Perhatikan, Gunung Sitoli itu lain kali orang sebut Toli-Toli. Toli-Toli itu lain sekali. Kemudian Gunung Sitoli itu antara timur dan barat itu, ya. Toli-Toli di sebelah timur Indonesia ini, sedang Gunung Sitoli di sebelah barat, paling barat. Di Pulau Nias akan diadakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Tolong dicatat tanggalnya, 23 sampai dengan 26 Agustus. 23 sampai dengan 26 Agustus. Mengapa saya suruh catat tanggalnya? Sebab ini perlu didoakan terus menerus, ya. Pertama. Kedua, jika saudara digerakkan oleh Tuhan merasa terbeban untuk berbuat apa saja, doa, berkorban, memang kita harus mendukung
Selain doa, kita juga mendukung dalam dana, sebab bagaimanapun saudara-saudaraku, kita harus merasa berbeban dalam hal ini bersama saudara-saudara kita yang ada di Pulau Nias. Saudara-saudara kita berbeban bersama-sama untuk saling bahu-membahu melaksanakan tugas ini. Banyak kerinduan dari sana. Ini suatu kabupaten yang terdiri dari banyak orang Kristen, tetapi sangat merindukan peningkatan kehidupan rohani. Jadi memang sifatnya lain. Ini untuk peningkatan rohani dari saudara-saudara kita yang terdiri dari mayoritasnya orang Kristen dari berbagai-bagai gereja. Jadi doa perlu sudah dinaikkan. Kalau memungkinkan sudah kita mulai serius dalam berdoa dalam hal ini. Sekalipun nanti pengaturan-pengaturannya akan diatur pada kesempatan-kesempatan berikut. Tapi doa secara pribadi hari-hari ini rasanya kita sudah perlu naikkan. Dan ingat, tanggal-tanggal ini kita sebutkan dalam doa kita. Dan kalau saudara mendapat berkat secara finansial, saudara bisa menyisihkan dan mengumpulkan atau langsung menyetorkan kepada panitia kita di sini. Nanti itu akan dikumpul, akan dimanfaatkan di Gunung Sitoli. Mohon pengertian ini dan terima kasih. Memang masih ada undangan yang lain yang juga serius, belum sempat kita pikirkan, masih tetap dalam doa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kali ini ke luar negeri, yaitu di Australia, di Brisbane, Australia. Undangan sudah sampai, saya sudah serahkan, ya. Tapi memang kita belum bicarakan. Kita waktu itu masih sibuk dengan pasca, kemudian dilanjutkan dengan Pulau Nias ini, dan jelasnya bahwa rencana ke mana itu, ke Australia. Dan undangan ke Australia ini, saudara-saudaraku, sempat diikuti dengan undangan yang lain, yaitu ke Auckland. Memang ini negara tetangga. Kita masih doakan semua ini. Dan saudara-saudara kita di Auckland mendengar ada undangan dari Australia. Mereka sangat merindukan bahwa kunjungan ini lebih baik dilanjutkan dari Australia ke Auckland. Ini satu negara yang sangat aman untuk hari-hari ini. Namun kita bukan ngungsi ke sana. Ya, kalaupun aman, negara kita lebih aman hari-hari ini. Di hari-hari yang kita ragukan juga tetap aman, berarti kita aman. Tetapi harus tetap waspada. Puji Tuhan. Mari kita sekarang akan masuk pada firman Tuhan, kitab Wahyu pasal 19. Kita sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-10. Kita sudah membaca sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, tentang yang terakhir, tentang memiliki kesaksian Yesus. Memiliki kesaksian Yesus. 3 saksi di surga, yaitu Bapa menyaksikan tentang Yesus. Di dalam Yesus ini ada kasih dari Allah Bapa, ya. Di dalam Yesus ada kasih dari Allah Bapa. Sebab Bapa itu bersaksi dari anaknya. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi kesaksian Yesus di sini berbicara tentang kasih ilahi, kasih Allah. Itu kesaksian yang dimiliki oleh Yesus. Kasih dari Allah Bapa. Itu dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, saudara-saudaraku, ini setiap orang percaya bisa memiliki ini. Kemudian firman bersaksi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Lebih baik ayat-ayat ini rasanya perlu dicatat. Pada waktu yang lalu belum sempat saya memberikan saudara catatan ini. Baiknya kita catat. Jadi lebih dahulu kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5, 3 saksi di surga. 3 saksi di surga. 1 Yohanes pasal 5,
1 Yohanes pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Iya, ketiganya satu. Ada 3 yang menjadi saksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mari kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab apa yang disaksikan tentang Yesus oleh 3 saksi di surga ini. Kita baca beberapa ayat tentang saksi dari Bapa. Bapa bersaksi tentang Yesus. Apa yang disaksikan? Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Jadi ini perlu kita teliti di dalam Alkitab supaya kita mengetahui dan dapat memiliki. Sebab siapa yang memiliki kesaksian Yesus itu, dia sangat kuat. Dia dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Mari. Ayat yang ke-16. Pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Iya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Suara dari surga. Suara dari surga. Suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ya. Kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi ini kesaksian Bapa tentang anaknya. Di dalam Yesus ada kasih dari Allah Bapa. Ini kesaksian yang pertama. 3 saksi di surga itulah Bapa. Yang kedua, saya masih mau tunjukkan Injil Matius pasal yang ke-17. Ini waktu dalam doa. Injil Matius pasal yang ke-17. Dalam Markus 9 ayat 2 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 36 sampai 36 cerita ini ada. Tapi kita baca satu ayat ini aja. Ayat pasal yang ke-17, kita baca ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, perkataan dengarkanlah dia, ini merupakan suatu kesempatan. Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kita kemungkinan bahwa kita bisa memiliki kasih itu kalau kita dengar-dengaran kepada dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Perkataan dengarkan ini, pengertian yang terkandung di dalamnya, kita bisa menerima kasih itu, ya. Kita bisa menikmati kasih itu. Kita bisa memiliki kasih itu dalam hidup kita, dalam nikah kita. Dan ini sangat penting, saudara-saudaraku. Jadi kasih yang ada dalam Yesus Kristus ini diuntukkan untuk kita manusia ini dapat menerimanya. Dengarkanlah dia. Asal kita mau mendengarkan dia, mendengarkan firman-Nya, saudara-saudaraku, itulah jalan kita menerima kasih ini. Baru mendengar firman-Nya, kita sudah memiliki kasih ini. Baru mendengar, kita sudah bisa merasakan kasih Allah. Apalagi kalau kita bisa mengerti, itu kasih itu lebih besar. Apapun bentuk firman Allah itu, entah dia menyatakan dosa kita, tapi kalau kita mau menerima, saudara-saudaraku, maka itu adalah kasih Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita melakukan suara dari Yesus Kristus, firman Allah,
maka kasih ini kita dapat alami. Yohanes 14, surat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, akan menyatakan diriku. Kemudian ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Iya, saudara-saudaraku, saya mohon supaya kita membuka hati, supaya pengertian dari ayat ini dapat dijelaskan oleh Roh Kudus dalam hati masing-masing pribadi kita. Saya sangat merindukan ini, saudara-saudaraku, supaya pengertian ini bukan datang dari perkataan seorang manusia, tapi supaya Roh Kudus itu bicara dalam hati kita tentang pengertian kasih Allah dalam ayat ini, saudara-saudaraku. Jadi ini kesaksian pertama, kesaksian Yesus dari Allah Bapa, yaitu bahwa di dalam Yesus itu ada kasih. Dan kalau kita memiliki kesaksian Yesus, itu artinya kita memiliki kasih dari Tuhan. Kemudian firman itu bersaksi. Firman itu bersaksi tentang Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 1, kesaksian dari firman. Firman Allah itu bersaksi. 3 saksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kesaksian Bapa mengenai kasih. Kesaksian dari firman. Kita baca Injil Yohanes pasal 1. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Terus, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, terus dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Ini kesaksian tentang firman. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih. Ini semua kesaksian tentang firman. Kesaksian firman tentang Yesus. Kesaksian firman tentang Yesus. Menyaksikan bahwa Yesus ini adalah hidup, kehidupan, terang dan kehidupan. Di dalamnya itu ada kemuliaan, ada kebenaran. Itu kesaksian firman, saudara-saudaraku. Tapi singkatnya adalah hidup, terang dan kehidupan. Terang dalam kemuliaan. Jadi dengan perkataan ini kita melihat bagaimana Allah ini sangat berkuasa. Kehidupan di dalam terang itu kehidupan yang sangat menang. Hidup dalam kemuliaan. Menang dalam segala musuh.
musuh yang terakhir itulah maut, juga dikalahkan. Dalam waktu kebangkitannya, maut itu dikalahkan. Jadi saudara-saudaraku, kesaksian firman tentang Yesus, dia adalah kehidupan. Segala musuh dikalahkan. Itu kalau kita memiliki firman, Allah, itu kesaksian Yesus. Kita memiliki kehidupan. Siapa yang percaya kepada dia telah berpindah dari maut kepada hidup. Yohanes 5 ayat yang ke-24, saudara catat saja ayat-ayat ini, bahwa dia itu adalah kehidupan, ya. Dia itu adalah terang, dia itu adalah kemuliaan, dia itu adalah kebenaran. Ini dalam firman, saudara-saudara. Firman itu suatu kehidupan. Jadi kalau kita memiliki firman, di dalam terang segala aktivitas maut, itulah percobaan, kegelapan, mendung, itu juga dikalahkan oleh firman. Itu sebabnya kalau seorang ada dalam percobaan, jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari firman, justru datang mendengarkan firman. Firman itu yang mengalahkan segala. Firman itu firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu menjadi terang, itu menjadi kehidupan kita. Yohanes 6, Yohanes pasal 6, Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat 60, kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan hidupnya itu sebagai firman, sebagai roti kehidupan, sebagai firman yang memberi kehidupan. Kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang sebenarnya saudara bisa baca mulai ayat yang ke-48, tetapi menyingkat waktu kita baca sekarang ayat 55. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Iya, jadi saudara-saudaraku, penting sekali kita menggunakan perjamuan suci. Ini tubuh dan darah. Saya banyak mendengar kesaksian tentang perjamuan suci ini. Bagaimana ada orang yang juga putus asa, tetapi dia sempat bersekutu dengan tubuh dan darah ini, makan perjamuan suci dengan berita firman yang sempat membangkitkan imannya. Dia diselamatkan oleh Tuhan dari maut. Bukan cuma itu, nikahnya juga ditolong oleh Tuhan. Sebab di sini dikatakan, siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudaraku, jadi penting sekali saudara-saudaraku tentang kesaksian Yesus ini. Kesaksian Yesus oleh firman Tuhan. Firman bersaksi tentang Yesus. Ini bukan roti dan anggur, tapi ini tubuh dan darah Kristus. Ini kesaksian firman. Baca terus 54. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Iya. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, ini suatu kesaksian yang keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya, terus rohlah yang memberi perhatikan, hidup. Roh itu memberi hidup. Roh itu memberi hidup. Baca terus. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu tidak berguna. Terus perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, itu firman.
perkataan yang kukatakan itu firman. Firman yang dijelaskan. Yang kukatakan itu artinya dijelaskan, diungkapkan, disampaikan, itu kukatakan. Bukan perkataan yang ditaruh di hati kemudian tidak didengar, tapi perkataan yang kukatakan kepadamu terus adalah roh dan hidup. Iya, itulah kesaksian firman, bahwa Yesus itu dia adalah kehidupan, dia adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Puji Tuhan. Kalau kita memiliki kesaksian Yesus itu memiliki kehidupan dalam terang. Kehidupan di dalam terang. Haleluya. Terang itulah yang sanggup mengalahkan atau menyingkirkan aktivitas setan yang menyampaikan kegelapan. Tidak ada orang bisa mengusir kegelapan, tidak ada. Tidak ada manusia yang dapat mengalahkan kegelapan kecuali terang. Ruangan ini seandainya tidak ada lampu, ini akan menjadi gelap. Tidak ada orang bisa mengusir gelap itu. Tetapi begitu datangnya terang, sekecil apapun terang, mungkin hanya merupakan sebuah lilin atau sebuah pelita yang kecil. Tetapi lilin yang kecil itu, pelita itu, itulah yang dapat menyingkirkan kegelapan. Begitu terang itu datang, kegelapan itu pergi. Dalam nikah kita, dalam hidup kita, dalam usaha, dalam pekerjaan kita, banyak kali kegelapan ini datang untuk mengacaukan kita. Tidak ada apa-apa yang bisa menolong kita, hanya terang. Kalau dalam kehidupan kita ini terang ditampilkan, sekecil apapun juga kita pernah mendengarkan firman. Tapi firman yang adalah terang itu, dalam Injil Yohanes pasal 1, firman yang adalah terang itu ditengahkan, ditampilkan. Maka dialah sekecil-kecilnya lilin itu, dialah yang mengusir kegelapan, yang membuat rasa takut, yang membuat gelisah, saudara-saudaraku, yang membuat kita ngeri terhadap apa-apa yang sempat terjadi di waktu-waktu yang lalu. Tuhan menolong kita. Dengan terang itu kita benar-benar lega dalam kehidupan kita sekalian. Menghilangkan segala stres. Terang dari firman Allah. Dan kita memperhatikan itu di dalam surat 2 Petrus pasal surat 2 Petrus. Surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus surat 2 Petrus pasal 1. Ini nasihat Rasul Yohanes yang sempat melihat terang kemuliaan, anak Allah ditampilkan dalam kemuliaan, ya. Ayat 19. Dengan demikian, ayo kita membaca ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ya, suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18. Suara itu terus, kami dengar datang dari surga. Kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Perhatikan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita. Ya, memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita. Jadi firman Allah ini rahasianya ini perhatian. Perhatian kita harus disatukan. Hati dan pikiran kita disatukan, konsentrasi kita penuh. Kalau kita penuh memperhatikan, coba baca terus. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Terus, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Ya,
Jadi firman Allah ini, saudara-saudaraku, rahasia untuk kita bisa memilikinya adalah hanya memperhatikan. Seorang anak muda tanya kepada saya, "Om, saya kok tidak bisa mengerti firman? Saya baca, berapa kali baca, sudah baca kok tidak ngerti." Saya bilang, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Semakin kita memperhatikan, pengertian kita akan firman semakin jelas. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia mengatakan dia tidak ragu-ragu dalam menuliskan tentang firman. Semakin kita baca semakin jelas. Semakin kita baca semakin jelas. Semakin kita perhatikan, pelita di tengah-tengah kegelapan. Mungkin pertama kali kita mendengar firman, kita hanya samar-samar mengerti. Tapi kalau kita mendengar lagi, akan lebih membesar. Kalau kita mendengar lagi, kita membaca lagi, itu sinar akan membesar, akan menjadi lebih terang, bahkan dikatakan akan terbit bagaikan fajar, bagaikan bintang timur terbit bersinar di dalam hati, menjadi sangat jelas, bukan dengan akal kita, tapi terang di dalam hati kita. Ini suatu pengertian yang sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar mengetahui itu terang bersinar di pikiran kita, tetapi dia akan bersinar terbit dalam hati kita. Ini terang yang lebih besar. Itu kesaksian Yesus, kesaksian firman mengenai Yesus. Lebih kita dekati, lebih kita jelas, lebih kita mengerti. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Saya tunjukkan saudara supaya saudara mengerti cara Tuhan untuk menyampaikan kita. Filipi pasal 3, sistem Tuhan menyampaikan kesaksian Yesus dalam kita. Itulah kesaksian firman mengenai Yesus. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, lanjut. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Menuliskan hal ini lagi kepadamu Tidaklah berat bagiku. tidaklah berat bagiku. Dan memberi kepastian kepadamu. Ya, memberi kepastian. Saudara yang mempunyai bahasa lain, Alkitab bahasa lain, mungkin bahasa Jawa, bahasa Inggris atau bahasa Belanda, saudara-saudaraku akan mendapat pengertian dalam istilahnya. Bukan berarti bahwa bahasa Indonesia ini lebih tidak benar. Saudara-saudaraku, ada pengertian-pengertian dalam setiap penterjemahan. Dalam terjemahan lama lebih jelas untuk kita, saudaraku, dalam bahasa Indonesia begini. Lain daripada itu, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Maka tiada aku segan berulang menyuratkan perkara serupa ini kepadamu, karena ia itu menjadi selamat bagimu. Dalam istilah lain dikatakan meneguhkan imanmu. Mengulangi menyuratkan, menuliskan, mengulangi mendengar, itu untuk meneguhkan imanmu. Meneguhkan imanmu. Dalam pelayanan sistem penggembalaan dalam sidang jemaat, saudara-saudaraku, memang sistem pengulangan ini digunakan. Kita mendengar mungkin ayat yang sama dalam kebaktian umum hari Minggu, diulang lagi dalam kebaktian hari Selasa waktu Bidstone, diulang lagi dalam Bible Study. Saudara-saudaraku, bukan untuk kita bosan,
Tapi ini merupakan kesaksian firman tentang anaknya, tentang anak Allah, tentang Yesus. Satu kesaksian firman tentang Yesus yang nanti disebutkan kesaksian dari Yesus. Begitu kuat, saudaraku. Mengulangkan itu bukan untuk membuat kita bosan, bukan, tetapi justru menjadi lebih terang sampai mendarah daging di dalam kita. Itulah kesaksian firman tentang Yesus, kehidupan yang terang, hidup yang terang. Yang pertama, kesaksian Bapa tentang anaknya, dia adalah kasih. Kita menerima dia, kita diizinkan untuk hidup dalam kasih. Kesaksian Yesus, kesaksian firman tentang Yesus anak Allah, dia adalah terang dan kehidupan. Terang dan kehidupan. Jadi orang yang ada di dalam Yesus, dia telah berpindah dari maut kepada hidup. Dia mempunyai kehidupan. Dia hidup dalam terang. Jadi kalau orang mengatakan aku orang Kristen, hidupnya itu harus terang. Itu kesaksian Yesus. Memiliki kesaksian Yesus. Yang ketiga, kesaksian dari Roh Kudus. Kesaksian dari Roh Kudus tentang Yesus. Kesaksian dari Roh El Kudus tentang Yesus. Roh Kudus menyaksikan sesuatu tentang Yesus. Banyak tentang kesaksian tentang Roh Kudus ini, saudara-saudaraku. Banyak kesaksian Roh Kudus tentang Yesus. Mari dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ini kesaksian Roh tentang Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita baca. Ini kesaksian dari Roh. Kita baca mulai ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Iya, terus? Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Iya, terus? Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, terus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Perhatikan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan ini katakan penghibur, itu Roh Allah, itu Roh kebenaran, itu penghibur. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, terus kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Baca terus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, baca terus ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, baca terus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ya, penghibur itu juga Roh kebenaran, terus Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baca terus. Ia akan memuliakan aku, ya. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih. Jadi di sini saudara, kesaksian tentang Roh Kudus.
kesaksian tentang Roh Kudus, kesaksian Roh Kudus tentang Yesus, ya, kesaksian Roh Kudus tentang Yesus. Di sini ada 3 perkara yang dijelaskan oleh Roh Kudus. Pertama, tentang dosa. Tentang dosa. Kedua, tentang kebenaran. Ketiga, tentang penghakiman. Ada 3 hal yang diberitakan oleh Roh Kudus tentang dosa. Ia akan menginsafkan dunia, tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Mari, ayat 9 menjelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, menolong kita. Roh Kudus itu menolong kita untuk percaya kepada Yesus lewat pemberitaan firman. Roh Kudus itu penting, sebabnya dalam doa, mulai dari doa pembukaan, dalam doa saat kita membaca firman, saat kita mendengarkan uraian, kita berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kita, menolong kita untuk mengerti. Nomor 1, untuk bisa kita mendengar dengan baik, untuk mengerti dan kemudian percaya. Roh Kudus ini akan bersaksi bahwa Yesus yang patut, yang dapat dipercaya. Yesus itu dapat dipercaya. Ini kesaksian Roh tentang Yesus. Jadi kalau kita menerima kesaksian Yesus, kita akan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Menjadi orang percaya. Lagi saya ingin menyampaikan, semoga hal ini dijelaskan oleh Roh Kudus dalam hati, supaya jangan kebisaan seorang manusia pun yang membuat saudara menjadi beriman, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita. Kalau kita hidup dalam urapan Roh Kudus, saat mendengar firman, kita tertolong untuk mengerti sampai yang paling dalam sekalipun. Kalau Roh Kudus memberikan kita pengertian, kita akan sangat mengerti. Kalau Roh Kudus menerangi hati kita, kita akan menjadi sangat percaya. Bahkan kalau Roh Kudus tetap menyertai kita, kita akan menjadi orang berhikmat dengan firman Allah. Ini yang pertama. Kalau dia bicara tentang dosa, sebetulnya saudara-saudaraku, supaya maksudnya supaya kita percaya kepada Yesus yang dapat menghapuskan dosa kita. Roh Kudus yang dikandung oleh perawan Maryam, Roh Kudus yang dikandung oleh perawan Maryam akan menjadi seorang bayi laki-laki yang disebut namanya Yesus, yang artinya dialah yang menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita percaya. Jadi ini kesaksian Roh Kudus tentang Yesus, bahwa Yesus itu penebus dosa. Percayalah kepada Dia. Dia itu penebus dosa. Ini bukan kesaksian manusia, ini kesaksian Roh El Kudus tentang Yesus. Yesus itu yang sudah lahir menjadi seorang putra, saudara-saudaraku, namanya Yesus. Dia menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Matius 1 ayat 20. Injil Matius pasal 1, sebenarnya saudara bisa baca mulai ayat 18 sampai ayat yang terakhir, tapi kita baca sekarang ayat 20, tolong. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, iya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, iya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Terus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan, menamakan dia Yesus. Terus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dosa. Roh Kudus, Tuhan katakan Roh Kudus itu nanti akan menyatakan dosa, supaya kita
percaya kepada dia. Ini kesaksian Yesus. Ini kesaksian dari Roh Kudus mengenai Yesus. Kita percaya dia. Saudara-saudaraku, kita percaya dia. Dan dalam Injil Yohanes pasal 16 ini, kalau kita percaya kepada dia, saudara-saudaraku, kalau kita percaya kepada dia, kita menerima kebenaran. Kalau kita percaya kepada dia, kita menerima kebenaran. Dan dia menunjukkan jalan yang benar, yaitu jalan menuju kepada Bapa. Dari hal kebenaran dia katakan, karena aku pergi kepada Bapa. Dan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Di ayat yang lain dia bicara, tempat aku pergi kamu tidak tahu. Tapi sekarang Roh Kudus bersaksi, orang yang percaya kepada Yesus, yang dosanya diampuni oleh Tuhan, dia tahu jalan kehidupan yang tepat. Dia tahu, saudara, jalannya itu dibawa oleh Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentang penghakiman. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya akan dihakimi seperti penghulu dunia dihakimi atau dihukum. Itu artinya neraka. Jadi Roh Kudus itu bersaksi, Yesus itu mengampuni dosa. Percaya dia, kata orang Surabaya. Percayalah sama dia. Dan kalau kita percaya kepada dia, kita dibawa ke Bapa, kita dibawa ke surga. Tapi kalau tidak percaya, Roh Kudus bicara tentang penghakiman, penghukuman, seperti penghulu dunia dihukum. Itu setan. Jadi orang tidak percaya menjadi sama hukumannya dengan setan. Jadi ini kesaksian Roh di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dan kalau kita memiliki kesaksian ini, mari kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 5 tadi. Kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Di situ jelas dikatakan tadi. Mari kita membaca ayat 10. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Iya, terima kasih. Jadi memiliki kesaksian Yesus, kesaksian dari Bapa tentang Yesus adalah kasih. Kesaksian dari firman tentang Yesus adalah kehidupan di dalam terang. Kesaksian dari Roh Kudus kepada Yesus supaya kita percaya untuk memperoleh pengampunan dosa. Kalau kesaksian ini dimiliki oleh seseorang yang percaya kepada Yesus, setan tidak berkuasa apa-apa terhadap orang semacam ini, malah dapat mengalahkan setan. Wahyu 12, Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Iya, terus dan oleh perkataan kesaksian mereka. Iya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, ini kesaksian Yesus. Kesaksian mereka, kesaksian tentang Yesus. Sebab itu sudah kemari kita sungguh-sungguh, dan di dalam kitab Wahyu pasal 19 katakan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat, menubuatkan nasib kita di hari-hari akhir ini. Kita akan benar-benar berada bersama Dia di dalam kerajaan surga. Mari, sekarang kita akan kembali Wahyu pasal 19. Kita lanjut Wahyu 19, kita akan lanjut pada malam hari ini. Kita membaca
ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya, aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya, namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Iya, lenan halus yang putih. Baca terus. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Iya. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Pertama sebagai raja, itu dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dia datang sebagai raja. Kita umatnya menjadi raja-raja dan memuliakan dia, ya. Kalau kita ini raja-raja, kita memuliakan dia. Itu seorang yang disebut rakyat kerajaan surga, menjadi raja-raja, memuliakan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang akan mendengar suara seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau orang air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi saudara-saudaraku, tidak usah kita ragu-ragu dalam memuliakan Tuhan, dalam menyanyi, dalam bersaksi dan sebagainya. Itu adalah tugas dari rakyat, dari gereja Tuhan yang akan menerima Yesus yang datang kedua kali sebagai raja. Saudara-saudaraku, sifat yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua sebagai mempelai. Sebagai mempelai. Kita di sini dianjurkan untuk waspada, siap sedia. Selalu siap sedia, jangan lengah. Sebagai mempelai, kita tidak boleh lengah. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki. Kita tidak boleh lengah. Dan di akhir zaman ini, penyakit ini yang paling menyerang gereja Tuhan. Semua gereja Tuhan diserang dengan penyakit lengah ini. Sebab semakin gelap, itu artinya semakin dosa bertambah-tambah. Semakin gelap dunia ini, maka daging, di mana kita masih hidup ini, kita masih hidup dalam daging ini. Sifat daging menghadapi kegelapan adalah lengah. Mulai larut malam, daging ini mulai lemah, kurang segar sebab sudah malam. Sekarang masih segar-segar, tapi kalau semakin gelap, daging ini lengah, lemah, lengah, akhirnya tertidur, ngantuk dan tertidur. Itu hukum alamnya begitu. Suatu hukum alam. Kalau semakin malam, orang semakin lemah, mengantuk dan tertidur. Tapi semakin dekatnya matahari terbit, orang mulai terjaga dan terbangun. Jadi ini harus dijaga, saudara. Penyakit menjelang tengah malam.
Penyakit menjelang tengah malam itu penyakit ngantuk dan tertidur. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang menantikan Dia sebagai mempelai harus siap sedia. Siap sedia dengan minyak, itu nomor satu. Kemudian siap sedia mendengar suara. Mendengar suara yang diteriakan di tengah-tengah malam. Ada suara nanti yang akan diteriakan di tengah-tengah malam. Di tengah-tengah dosa dan kekacauan dunia ini bertambah-tambah, ada suara yang nanti memecahkan kegelapan, yaitu suara yang menunjuk kepada mempelai. Suara menunjuk kepada mempelai itu berarti kabar mempelai ini akan diteriakan lebih jelas di hari-hari akhir ini. Saudara taruh tanda pada Wahyu 19 ini, saudara, saya tunjukkan ayatnya supaya menjadi jelas. Matius 25, Injil Matius pasal 25. Jadi yang akan memecah kesunyian dalam kegelapan, kesunyian rohani. Orang-orang tidak berbicara lagi tentang perkara rohani. Saya selalu mengatakan menjelang tahun 20 ini, kami para pendeta-pendeta ini kok ragu-ragu bicara tentang kedatangan Yesus. Banyak ragunya. Hampir tidak kedengaran lagi pendeta bicara tentang tahun 2000. Hampir tidak berbicara. Ini kami pendeta-pendeta entah apa yang membuat bungkem. Tapi mari kita dengar apa yang harus kita jaga. Selain dari minyak, itulah Roh Kudus, tapi juga persiapan kita tentang firman. Firman mana yang harus kita siap untuk mendengar di hari-hari yang hari kedatangan Tuhan. Injil Matius pasal 25. Kita membaca ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Iya, lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, jadi semua gereja tidak usah saling menuding sama. 5 anak darah yang pandai, 5 anak darah yang bodoh, semuanya mengantuk dan tertidur. Semuanya mengantuk dan tertidur. Ayat 6, dengarkan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Iya, tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Iya, mempelai datang. Songsonglah dia. Songsonglah dia. Waktu tengah malam terdengarlah suara tentang mempelai ini. Mempelai datang. Waktu tengah malam kedengaranlah suara mengatakan mempelai datang. Suara yang menunjuk kepada mempelai. Berita yang nanti akan sangat memecah kesunyian dunia ini. Kelengahan gereja Tuhan dalam keadaan mengantuk. Yang nanti membangunkan gereja Tuhan adalah berita yang menunjuk kepada mempelai. Kita sebut saja sekarang kabar mempelai. Tapi nanti saudara-saudaraku, dalam terjemahan lama, sekonyong-konyong pada tengah malam kedengaranlah suara, tengok pengantin itu datang. Ya, tengok pengantin itu datang. Ini suaranya yang membangunkan anak gadis yang tertidur ini. Keluarlah kamu mengelu-elukan dia. Jadi saudara-saudaraku, ini nanti suatu gerakan besar. Kegerakan tentang menyambut mempelai ini. Ini kegerakan akan terjadi. Saudara-saudaraku, itu lebih heran daripada kegerakan Roh Kudus hujan awal yang banyak menunjuk tentang kuasa kebangkitan Yesus. Ini nanti tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, waktu Yesus naik ke surga, kesaksian murid-murid hebat tentang kebangkitan Yesus. Banyak kegerakan-kegerakan rohani. Tuhan katakan, saudara-saudaraku, nanti tentang kedatangannya yang kedua kali. Ini suatu kegerakan besar. Jadi jangan ada yang tertidur. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam setiap kegerakan hari-hari ini saya melibatkan seluruh sidang jemaat. Saya ingin melibatkan seluruh sidang jemaat. Cuma memang rombongan memang selalu terbahagi.
Sebahagian langsung ke tempat kebangunan rohani, sebahagian tinggal di Surabaya, tapi semuanya dalam kegerakan. Yang tinggal dia berdoa, yang pergi di sana dia bersaksi, dia menyanyi, ya, ada yang diutus ditugaskan untuk berkhotbah dan sebagainya dan sebagainya. Kita semua dalam satu kegerakan, digiatkan, bangun kamu. Jadi ini persiapan mempelai yang harus kita jaga. Di waktu suara itu datang, saya pernah menyaksikan untuk membangunkan seorang anak gadis tidak gampang, saudara. Saya bicara ini karena saya punya anak-anak gadis. Wah, kalau bangunkan mereka cukup berat. Tidak, wah, kalau cuma dia tidak dengar, mesti digedor-gedor. Baru sudah bangun belum, baru bergerak. Belum tentu bangun tuh kalau baru bergerak. Jadi sampai bangun. Kalau anak gadis tidur, itu hebat tidurnya itu. Begitulah gereja Tuhan. Tidurnya gereja Tuhan itu luar biasa, saudara-saudaraku. Gereja Tuhan kalau sudah sempat tertidur, untuk membangunkan perlu biaya besar. Betul, saudaraku? Biayanya besar. Saudara dengar aja pengumuman tiap-tiap kali atau pertanggungan jawab panitia. Ratusan, puluhan juta, bisa ratusan juta tiap kali membangunkan mempelai tidur ini. Belum tenaga dan sebagainya. Saudara-saudaraku, banyak biaya untuk. Jadi untuk mendengarkan kalimat itu, bangunlah kamu, mempelai datang. Lihat, tengok mempelai datang. Song dari firman, menggerakkan untuk bangun, sudah bangun, memimpin untuk menyongsong mempelai. Ayat yang ke-8, mari kita perhatikan. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Membereskan pelita, memeriksa. Membereskan pelita ini artinya memeriksa pelita, menyangkut soal minyak. Soal minyak, ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Terus. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, terima kasih. Ayat sebelumnya sudah disebutkan, gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Itu gadis yang bijaksana. Sementara yang bodoh tidak membawa minyak ini. Jadi ini persiapan kita, saudara-saudara. Ini persiapan minyak ini. Jangan hanya di dalam pelita. Kalau kita ada percobaan, baru kita berdoa, itu bagus, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi itu minyak hanya bagikan dalam pelita. Ada minyak dalam pelita. Ada percobaan, kita berdoa, kemudian pelita kita tetap menyala. Itu artinya di dalam pelita kita diisi oleh Roh Kudus. Kalau ada percobaan, kita baru ingat kesalahan, kembali ke gereja, dan itu bagus, harusnya demikian. Tetapi ada yang jauh lebih bagus. Jangan cuma begitu, sebab dikhawatirkan di saat Yesus datang kita sedang lupa Tuhan, tidak masuk gereja, tidak berdoa saat kedatangan Tuhan, kita akan ketinggalan. Sebab itu yang lebih bagus, ada percobaan atau tidak ada percobaan, doa tetap jalan secara rutin. Kebaktian kita jalan tetap secara rutin. Saudara-saudaraku, itu yang benar. Itu pandai, namanya pandai. Ada percobaan atau tidak ada percobaan, tetap berdoa, tetap mendengar firman. Saudara-saudaraku, sekalipun tidak ada percobaan, segala-galanya ada.
secara dari segi apapun juga kita terpelihara, tidak ada kekurangan, tetapi terus berdoa. Itu namanya mempunyai minyak dalam pelita dan persiapan. Kalau hanya berdoa di saat guncangan, di saat kita membutuhkan, wah ini mau ujian, berdoa. Itu benar, bagus. Tetapi itu hanya seperti orang mempunyai minyak di dalam pelita. Kalau Yesus datang gak ada ujian, gak ada percobaan, kita sementara lupa, ya kayak gini nantinya. Tapi lebih yang tidak bagus adalah, yang tidak bagus di dalam percobaan malah tinggalkan Tuhan. Itu paling tidak bagus. Itu paling tidak bagus. Tidak ada tanda-tanda kesaksian Yesus di dalam dirinya. Tidak ada tanda kesaksian Yesus. Di saat percobaan tinggalkan Tuhan. Ini orang nanti jadi mangsanya setan, mangsanya iblis. Iblis sudah nunggu itu. Di saat krisis dan sebagainya malah tidak mau masuk ke gereja. Alasannya bisa banyak, sebab alasan itu datangnya dari setan. Pendeta D.L. Moody itu pendeta penginjil besar, saudaraku. Dia katakan kalau kita tidak punya satu alasan untuk tidak masuk ke gereja, setan sudah sediakan berkeranjang-keranjang alasan untuk kita bisa kemukakan bahwa kita tidak bisa masuk pelayanan, tidak bisa masuk gereja. Setan punya alasan-alasan banyak ditawarkan kepada orang supaya tidak ikut Tuhan, tidak memenuhi undangan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Jadi ini jaga, saudara. Ini kita jaga. Jadi ada percobaan atau tidak ada percobaan, tetap siap sedia. Dalam doa, dalam firman, kesiapan firman untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita dalam percobaan, baru kita ingat Tuhan. Itu namanya seperti anak gadis yang bodoh. Hanya cukup untuk kebutuhan. Hanya cukup untuk kebutuhan. Sesudah kebutuhan kita tidak memikirkan lagi. Dan ini waktu Yesus datang akan merasa kehilangan, akan merasa kekurangan. Nah, yang ketiga, Yesus datang sebagai imam besar. Mari, itulah yang ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita melibatkan diri dalam aktivitas imam besar. Melibatkan diri dalam aktivitas imam besar. Ayat 11 mengatakan, ada seekor kuda putih yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini saudara-saudaraku kesimpulan dari tahbisan seorang imam. Setia dan benar. Yang setia dan yang benar. Itu namanya. Ini saudara-saudaraku, nama yang diberikan ini menunjuk kepada sifat seorang imam. Setia dan benar. Bukan cuma benar, bukan cuma setia, tapi dua-duanya, setia dan benar. Ini harus dipegang, saudara-saudaraku. Kita melayani Tuhan, ini sifat yang kita harus miliki. Dalam terjemahan lama dikatakan, dan orang yang duduk di atasnya itu bernama setiawan dan benar. Jadi seorang hamba, seorang imam, Yesus di sini tampil sebagai imam besar, sebagai hamba yang melayani Tuhan. Sebagai hamba yang melayani Tuhan, dia setia dan benar. Dua-dua itu harus ada. Benar, saudara-saudaraku,
itu artinya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Setia di dalam, mari kita membaca dalam surat ini, dalam surat Rasul Paulus kepada orang Kolose, surat Kolose. Surat Kolose, kita membaca bersama-sama. Kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudaraku. Dalam surat Kolose, pasal yang ketiga. Surat Kolose, pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, Ya, kenajisan, percabulan, ya, hawa nafsu, nafsu jahat, Ya. dan juga keserakan yang Ya. sama dengan penyembahan berhala. ya. Terus, Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. ya, ini singkatnya kita menjadi manusia baru. Ya, di dalam Yesus kita menjadi manusia baru, mengarah contoh kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar. Dalam surat Ibrani, ya, dalam surat Ibrani kita membaca. Dalam surat Ibrani kita membaca, saudara-saudaraku, Yesus itu adalah imam besar. Mari kita baca. Jadi kita sebagai manusia baru meninggalkan segala dosa itu untuk menjadi imam-imam ini mencontoh teladan Kristus. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ini bicara tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Malkisedek. Mari kita membaca ayat yang ke-26. Seluruh pasal ini saudara baca di rumah untuk bisa mengerti secara keseluruhan, tapi kesempatan ini kita baca ayat 26. Ini imam besar yang disebutkan benar, ya. Dia itu imam besar yang benar. Imam besar yang benar. Mari kita lihat ukuran kebenaran ini. Ayat 26 dan selanjutnya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Perhatikan, imam besar yang kita, tolong baca, jangan terlalu cepat, tegas dan tekan setiap perkataan ini. Inilah imam besar yang kita perlukan, Yaitu yang saleh. yang saleh. Ini yang benar, lebih dari saleh itu lebih dari benar. Yang saleh, puncak dari kebenaran itu saleh. Puncak dari kebenaran itu suci. Kebenaran yang sempat teruji itu saleh. Kebenaran ini diuji, saudara-saudaraku. Kalau kebenaran itu lulus dalam ujian, orang disebut saleh, suci. Adam dan Hawa hidup benar di dalam Taman Eden, tetapi setelah kebenarannya diuji, ternyata tidak lulus dalam ujian kebenaran. Kehilangan segala-galanya. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan, tapi biarlah kita tekun dalam menghadapi ujian-ujian kebenaran. Yesus diuji kebenarannya di padang belantara setelah ia berpuasa 40 hari lamanya, 40 hari 40 malam dia diuji. Ternyata lulus. Dia disebut saleh. Dia imam, dia pelayan yang saleh. Dia berada dalam puncak kebenaran. Itu suci. Kesucian pun diuji. Saudara-saudaraku, kesucian pun akan diuji.
Kalau ujian kesucian itu lulus, namanya sempurna. Itu tingkatannya demikian. Ini kita lihat di sini bahwa imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah. Jadi benar atau saleh tanpa kesalahan. Ini disebut yang benar tanpa kesalahan. Tidak ada alasan, oh lupa, oh keliru, nggak ada. Kebenarannya itu saleh. Itu artinya tanpa salah. Terus tanpa noda. Tanpa noda. Tidak ada tip X, nggak laku tip X. Apalagi garis-garis. Bersih, saleh, tanpa salah, tanpa noda. Terus yang terpisah dari orang-orang berdosa. Iya, terus dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Iya, ini luar biasa. Ini yang disebut dia itu yang tampil, yang duduk di atas kuda itu disebut yang setiawan dan yang benar. Saya tunjukkan lebih dahulu, saudara-saudaraku, kualitas kebenaran dari imam besar ini. Tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Jadi jangan nanti orang berdosa ini tetap, oh nanti kalau Tuhan datang baru aku mau bertobat. Ketinggalan waktu. Waktu Yesus datang, dia tidak lagi mengurus orang-orang berdosa. Dia sudah terpisah dari orang-orang berdosa. Kalau dia sudah ditampilkan sebagai seorang imam besar yang setia dan yang benar, dia tidak lagi menanggung dosa. Dia sudah terpisah dari orang-orang berdosa. Sekarang ini saudara-saudaraku, kalau kita mau selamat, sekarang ini saatnya kita datang kepada dia untuk menyampaikan segala kesalahan dan segala dosa. Nanti terpisah dari orang-orang berdosa lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Terus? Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Itu dia sudah lakukan satu kali di atas gunung Golgota. Dia telah lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Terus ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, terus sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi Yesus ini lulus dalam segala ujian. Waktu ujian kebenaran, dia lulus. Waktu ujian kesucian, dia lulus menjadi sempurna. Dia menjadi imam besar. Saudara-saudaraku, dia menjadi imam besar, disebut namanya yang benar. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sebagai imam besar yang benar, dia mampu membenarkan kita dengan korbannya sekarang ini, ya. Dia mampu membenarkan kita dengan korbannya. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-9. Saudara-saudaraku, Yesus yang memperdamaikan kita. Ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Ya, manusia ini ditetapkan mati, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, manusia ini ditentukan mati satu kali. Jadi kita mempunyai iman ini, saudara-saudaraku, kita mati satu kali, hidup satu kali di dunia ini. Hidup kita di dunia ini satu kali aja. Mati juga satu kali, sesudah itu ada penghakiman. Ini keyakinan Kristen. Jadi tidak biar berdosa nanti mati
Nanti ada bangkit lagi, hidup lagi, tapi masih ada dosanya dan sebagainya. Tidak ada. Kita percaya hanya satu kali hidup di bumi ini, mati juga satu kali. Sebab itu saya nasihatkan, gunakan kehidupan yang hanya satu kali di bumi ini. Gunakan kehidupan yang hanya satu kali di bumi ini. Jangan untuk berbuat dosa, mendurhaka kepada Tuhan, tapi jadikan hidup satu kali di bumi ini untuk menyelesaikan dosa dengan jalan mengaku kepada Tuhan, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sementara masih ada kehidupan ini. Umur berapapun tidak jadi masalah. Selama kita masih memiliki hayat di dalam kandungan tubuh kita ini, saudara-saudaraku, gunakan waktu itu untuk percaya kepada Yesus, mengakui dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Dia, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu tujuan hidup di bumi ini. Itu tujuan hidup yang tinggi sekali. Bukan berarti tidak boleh jadi pandai, boleh jadi pandai, tetapi itu bukan maksimal. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh jadi kaya, silakan jadi kaya, tapi itu bukan maksimal tujuan hidup ini. Pandai dan bertobat, percaya dan bertobat, itu yang tepat. Buat apa pandai tapi tidak bertobat, berbuat jahat, mati, tidak ada jaminan keselamatan. Saudara-saudaraku, buat apa kaya tapi tidak ada keselamatan, tidak ada yang menjamin keselamatan. Kalau mati, keselamatan tidak terjamin. Tidak ada, kekayaan tidak mampu menjamin keselamatan jiwa kita. Yesus Kristus, itu sebabnya tujuan kita hidup di dunia ini harus ditingkatkan semaksimal mungkin sampai kita menemukan Yesus yang menjamin keselamatan kita baik di bumi maupun di surga. Saudara-saudaraku, saya pernah saudara-saudara ditanya oleh seorang muda yang kaya. Saya kaget mendengar pertanyaannya, sebab baru itu kali yang pertama kali saya mendengar pertanyaan itu. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kata dia kepada saya. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Roh Tuhan bekerja dalam hati saya memberikan jawaban. Saya kasih tahu sama dia, tujuan hidup di dunia ini untuk bertobat. Kalau itu kita belum lakukan, itu artinya kita belum memanfaatkan hidup di bumi ini secara maksimal. Itu yang saya kasih tahu sama dia. Dan dia tidak menjawab lagi. Dan memang demikian jawabannya, saudara-saudaraku. Kehidupan kita di bumi ini bisa, boleh jadi kaya, boleh punya pengetahuan, boleh punya jabatan tinggi. Tapi nomor satu, perhatikan, di dalam keadaan semacam itu, apakah kita berpercaya dan bertobat supaya keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, ia berpindah dari maut kepada hidup. Injil Yohanes 5 ayat 24 tadi saya sudah sebutkan. Jadi ini saudara-saudaraku, ini perlu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau di dalam kehidupan kita ini kita sudah menyelesaikan segala masalah kita dengan Tuhan, maka begitu kita mati, tubuh kita mati, kita mengatakan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Ayatnya 1 Tesalonika pasal 4. Mulai ayat 13 sampai ayat 18. Seluruhnya saudara baca. Di sana sudah nanti menjadi mengerti. Jadi tidak perlu lagi
dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Di sana tidak dibicarakan soal penghakiman, tapi dikatakan di sana dia akan berhenti dari kelelahannya. Segala perbuatan akan mengikut menyertai dia. Perbuatan mana yang ikut menyertai? Perbuatan-perbuatan baik itu menyertai, itu tidak dihapuskan oleh Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, saudara-saudaraku, bahkan Alkitab mengatakan untuk memberikan segelas air kepada seorang utusan Tuhan, itu ditulis di surga, tidak dihapus, ada di surga, ditulis, dicatat oleh Tuhan. Nanti buku-buku itu akan, saudara-saudaraku, menyatakan semua. Tapi dosa-dosa yang tidak diakui itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan penghakiman ini. Kemudian ayat 28, baca ayat 28. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, satu kali Yesus mati, satu kali untuk menanggung dosa orang banyak. Terus sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya, tanpa menanggung dosa, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya, terima kasih. Satu kali ia akan datang kembali sebagai imam besar untuk menganugerahkan keselamatan kekal. Segala perbuatan mereka yang sudah mati, yang nanti akan bangkit, dan kemudian orang yang masih hidup saat itu akan diubahkan sekejap mata, itu akan menerima anugerah keselamatan. Segala perbuatan-perbuatan kita akan mengikut, perbuatan lain tidak mengikut. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tidak mengikut. Mengapa? Sebab sudah dihapuskan oleh darah anak domba Allah. Waktu kita mengaku dosa kita, segala kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Jadi nanti ia akan menampakkan diri, langit terbuka, seekor kuda putih tampil, dan yang mengendarai itu namanya yang benar, yang setia, dan yang benar. Saya tadi menjelaskan dia yang benar, benar-benar mati, benar-benar bangkit, benar-benar akan datang kembali menganugerahkan keselamatan bahkan kemuliaan kepada orang yang menantikan dia. Ini kebenaran, ini kebenaran. Kemudian saya tunjukkan tentang dia itu setia. Dia itu setia, juga setia dan benar dalam pengampunan dosa ini. Jadi setia. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1, surat 1 Yohanes pasal 1, surat 1 Yohanes pasal 1, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita ada pengakuan secara sadar, bukan ngaku terpaksa, bukan ngaku karena disudutkan, itu pengakuan. Tetapi saudara-saudaraku, kuasa pengampunan itu dibanding dengan mengaku secara wajar. Kalau kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Adil di sini harusnya maha adil. Saudara-saudaraku, mengapa maha adil? Sebab setianya dia ini dan keadilannya, dia membenarkan orang berdosa lewat pengampunan. Itu maha adil.
Yang adil, orang benar dibenarkan, itu adil. Orang salah dihukum, disalahkan dan dihukum, itu adil. Tetapi Dia sesungguhnya maha adil. Saudara-saudaraku, Dia setia dan maha adil. Sekarang ini, saudara-saudara, sekarang ini Dia tunjukkan keadilannya buat kita. Setiap orang percaya, setiap orang mengaku Dia adil. Dia membenarkan kita, supaya kita jangan masuk dalam pengadilan nanti di akhir zaman. Tapi sekarang kita dibenarkan oleh darahnya. Sebab kita mengaku, tidak dipaksa, tidak harus bawa saksi-saksi, itu tidak perlu. Kalau kita mengaku secara wajar dan sejujur-jujurnya, Dia adalah setia. Artinya Dia tidak mungkir dari janjinya. Dia setia, sekalipun untuk mengampuni orang berdosa ini Dia harus rela mati. Itu Filipi 2 disebut dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7-8. Dia harus rela mati di atas kayu salib, tetapi Dia taat, Dia setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini kesetiaan dan keadilannya. Dikatakan Dia akan menyucikan, Dia akan menyucikan, Dia akan mengampuni segala dosa kita, itu dosa-dosa yang lalu, dan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni itu jelas dosa yang kita sudah lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Jadi yang namanya segala dosa ini bukan mencuri, membunuh, itu juga dosa-dosa. Tapi dikatakan segala dosa, itu artinya segala dosa masa lalu diampuni dengan darah anak domba Allah, dengan darahnya sendiri. Dia mengampuni itu ada harga yang Dia berikan untuk mengampuni, untuk menebus ini. Dia pakai darah, itu harga yang termahal yang pernah ada di dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Itu harga yang termahal. Itu digunakan untuk mengampuni, menebus dosa kita. Dosa masa lalu, dosa masa lalu. Menyucikan. Ini bukan mengampuni, tapi menyucikan. Menyucikan itu artinya membawa kita untuk jangan berdosa. Supaya kita jangan berdosa, kita disucikan. Hari-hari kita sekarang ini disucikan oleh firman. Yohanes 15 ayat 3. Firman itu menyatakan, menegur kita, menasihati kita. Itu firman Allah, menasihati kita supaya kita jangan berbuat dosa. Itu suci. Itu suci. Jadi bukan diampuni, tapi disucikan supaya jangan berbuat dosa. Raja Daud dia bicara tentang ini. Maka firman-Mu kutaruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa kepadamu. Raja Daud dia bicara tentang firman. Firman menyucikan kita. Darah mengampuni itu menyucikan kita dari dosa masa lalu. Namanya pengampunan. Tapi firman menyucikan kita. Menyucikan kita dalam segala gerak hidup kita sekarang. Supaya kita bicara jangan berdosa, supaya kita berbuat jangan perbuatan dosa. Firman Allah menjelaskan kepada kita apa-apa yang harus kita katakan, apa-apa yang kita harus berbuat, bagaimana kita berkelakuan, bagaimana kita bertata cara yang benar. Ini artinya supaya jangan berdosa. Namanya hidupnya orang suci diatur oleh firman.
saudara-saudaraku. Dan kalau kita, saudara-saudaraku, mau memperhatikan firman, hidup kita ini diatur oleh firman. Dan kita sangat bahagia. Kemudian kita akan lihat, puji Tuhan, kita tidak sampai menyakiti orang, kita tidak sampai menjadi sandungan dengan tindakan kita yang tadinya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi karena kita menurut nasihat firman, kita disucikan oleh firman itu. Kemudian yang ketiga, masa depan kita. Masa depan kita ada dosa-dosa yang akan menjadi sandungan yang membuat kita jatuh, perangkap dari setan. Perangkap dari setan, ya. Itu dosa yang mudah menghalangi kita. Dalam terjemahan lama, Rasul Paulus mengatakan dosa yang menjerat. Coba tolong baca Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban itu dosa yang sudah dilakukan. Kemudian ada dosa yang begitu merintangi kita. Terus, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita berjalan mengikut Tuhan. Jadi ada dosa ini, dosa yang masa lalu itu beban, kita akui di hadapan Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan. Kalau dosa kita akui, beban kita hilang. Beban kita hilang. Kalau kita sempat dibetulkan oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, saudara-saudaraku, dibenarkan oleh Tuhan, maka beban itu hilang. Tetapi sesudah beban, perhatikan, ada dosa, apa istilahnya tadi? Mudah merintangi. Merintangi. Terjemahan lama, dosa yang mudah menjerat. Bukan cuma merintangi, menjerat. Untuk menjatuhkan, untuk mengikat. Dosa yang mudah menjerat. Itu ditaruh di depan jalan kita. Itu jerat, itu rintangan, bukan ditaruh di belakang. Kalau rintangan ditaruh di belakang, itu yang merintangi kita itu bodok. Dia akan taruh di depan. Kita belum sampai di situ. Dosa itu kita belum lakukan. Mungkin tidak ada di pikiran kita. Mungkin kita tidak rencanakan. Tapi dosa itu ditaruh oleh setan di depan. Bagaikan jerat yang nanti akan mengikat kita. Bagaikan rintangan yang akan membuat kita jatuh. Entah itu merupakan balok, entah itu merupakan lubang yang membuat kita bisa jatuh di dalamnya. Saudara-saudaraku, itu pun Tuhan sebagai imam besar yang setia menolong kita, melepaskan kita dari dosa-dosa yang akan datang. Dengan apa? Dalam pengajaran tabernakel, dengan 7 percikan darah. 7 percikan darah. 7 percikan darah itu bicara tentang jejak dari Kristus. Itu 7 percikan darah. Dalam Alkitab, saudara-saudaraku, dari langkah-langkah Kristus itu berbicara tentang 7 percikan darah. Itu yang menyucikan kita. Dengan 7 percikan darah dari anak domba, itu membuatkan kita langkah-langkah yang harus kita ikuti. Selama kita ikut pada 7 percikan darah yang pernah dialami oleh Yesus, itu artinya kita mengikuti langkah-langkah Kristus, maka dosa-dosa yang menghalangi ini, dosa-dosa yang bisa mengikat, menjerat, itu disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah terserandung, tidak akan pernah terjerat oleh dosa itu. Sebab langkah kita tepat pada langkah-langkah Kristus. Jadi kalau dalam 1 Petrus pasal 2 itu bicara tentang jejak yang Tuhan tinggalkan bagi kita, itu langkah-langkah percikan darah, itu menjamin bahwa di depan sana tidak ada dosa yang mudah merintangi kita. Tidak ada dosa yang mudah menjerat kita.
Sebab 7 percikan darah itu sudah dialami oleh Yesus Kristus. Dalam 4 Injil diceritakan tentang 7 percikan darah di atas tabut perjanjian. Itu juga 7 percikan darah yang sama juga akan dipercikan di depan tabut perjanjian. Maksudnya ini menyingkirkan dosa-dosa yang ada di depan, dosa-dosa yang dipasang oleh setan, merupakan jerat, merupakan rintangan-rintangan untuk pengikutan kita sampai kepada imam besar, kepada gembala agung pemelihara jiwa kita. Dia tampil sebagai seorang yang bernama yang setia dan yang benar. Puji Tuhan. Ini yang saya sampaikan pada malam hari ini buat kita sekalian. Memang dosa-dosa yang mudah merintangi ini atau dosa-dosa yang bisa menjerat kita, itu dosa memang belum kita lakukan. Belum kita lakukan sebab memang masih di depan. Tapi setan sudah taruh itu. Kalau langkah kita tidak di atas percikan darah, kita pasti melangkah pada langkah-langkah kita sendiri. Langkah-langkah itu yang mudah menjerat kita. Langkah-langkah itu yang mudah terjerat. Langkah-langkah itu yang mudah tersandung. Kalau sudah terserandung, jatuh, dia akan menjadi sandungan. Itu sebabnya dikatakan yang tersandung dan yang menjadi sandungan. Yang menjadi sandungan itulah juga orang yang tadinya tersandung. Itu yang menjadi sandungan. Sebab dia sudah tersandung dan jatuh dalam dosa, apapun alasannya. Tapi kalau dia sudah jatuh, dia menjadi sandungan buat orang lain. Sebabnya Tuhan katakan yang tersandung jatuh, tidak memperbaiki diri, dia akan menjadi sandungan. Saudara-saudaraku, sebab itu marilah kita jaga ini, supaya kita jangan kena dosa sandungan ini. Dosa yang mudah menghalangi, merintangi itu menjadi sandungan. Dosa yang menjatuhkan kita untuk kemudian dari kejatuhan itu menjadi sandungan. Saya mau ralat perkataan menjatuhkan kita itu menyandung orang. Jangan kita jangan gampang tersandung. Saudara, biar langkah-langkah Kristus kita ikuti. Langkah-langkah yang ada dalam percikan darah itu langkah-langkah yang setan tidak bisa taruh sandungan, dosa yang merintangi. Setan tidak bisa memasang jerat di situ. Saudara-saudara, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Haleluya. Kita melakukan bersama-sama. Haleluya. (275) Nyanyian rohani 275, pelayan-pelayan perjamuan suci. Permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus kekal dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Aku sembah Yesus kau Allahku, aku sembah dengan
Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Engkau Yesus permata hati. Engkau Yesus permata hatiku. Haleluya. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Angkat tanganmu dua ke atas. Kau ku sembah Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya musik melakukan ini dan sidang jemaat berdoa menyembah Allah. Haleluya. Kita menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbal Masyakalabasa. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbasa, ya Rabbasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Yesus permata hatiku. Haleluya, Engkau bersinar, Engkau bercahaya. Engkau menyingkirkan segala kegelapan. Engkau mengalahkan segala seteru. Engkau mengasihi kami. Hanya Engkau lah yang layak kami sembah, dan Engkau lah yang akan tetap kami sembah. Biarlah firman dan Roh-Mu yang suci Engkau taruh dalam hati kami, agar dapat kami mengasihi Engkau, agar dapat kami menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih. Saatnya kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakanlah kiranya kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini.